Selamat hari Sabat, Shalom saudara. Kita patut bersyukur karena pada Sabat terakhir di tahun 2020 ini kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan sebelum pelajaran sekolah Sabat ini saya rangkumkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena cinta Tuhan yang luar biasa, kami boleh menguduskan Sabatmu kembali di Sabat yang terakhir tahun 2020. Biarlah firman yang akan kami dengarkan melalui sekolah Sabat, biarlah Tuhan tuntun agar kami mengerti dan memahami rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengakhiri Sabat ini dengan satu triwulan sudah belajar mengenai pendidikan. Dan sejak dari Taman Eden, sesungguhnya Allah menjadi guru yang pertama bagi Adam dan Hawa. Dan Hawa serta dengan Adam belajar tentang semua apa yang Tuhan ciptakan di atas bumi. Dan sekarang kita juga terus belajar. Dan bukan hanya di sini, tetapi sampai nanti di dunia baru kita terus belajar. Saudara-saudaraku, dari aula sekolah lanjutan Advent Purwodadi ini saya menyampaikan akan rangkuman sekolah Sabat kita di dalam Markus pasal 2 ayat 27-28, di mana Sabat lalu kita sudah mempelajari bahwa hari Sabat diberikan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia karena Tuhan mau supaya manusia tetap mengingat kepada pencipta mereka sebagai Allah sumber kehidupan di atas bumi. Dan di pelajaran yang terakhir, Sabat yang ke-13, yaitu surga, pendidikan, dan pelajaran abadi. Saudara-saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saudara-saudara aku yang kasih dalam Tuhan, kita beruntung menjadi anggota gereja Pastor hari ke-7. Mengapa? Karena kita memiliki satu keyakinan, satu kebenaran yang lebih, boleh saya katakan lebih sempurna daripada yang dimiliki oleh orang. Kenapa saudara? Karena ajaran kita berdasarkan Alkitab ini. Dan apa yang ditulis dalam Alkitab ini di dalam gereja kita diterangkan begitu baik, sehingga orang semua terbuka hati mereka, terbuka pikiran mereka. Tidak ada yang ditutupi saudara. Dan anggota jemaat kita diajar untuk belajar secara pribadi. Ada di kalangan tertentu di mana hanya clergy atau para pimpinan gereja yang bisa mempelajari Alkitab itu dengan leluasa. Tetapi di kita ini, dari anak kecil sekalipun, mereka dididik, diajar bagaimana mempelajari firman itu betapa penting dalam hidup. Itulah sebabnya saudara, pelajaran abadi yang tidak pernah putus yang kita akan pelajari adalah mengenai kasih Allah yang luar biasa kepada dunia. Pada waktu Yesus tersalib di atas kayu salib, itu adalah merupakan satu peristiwa yang sangat mahal, yang harus dipelajari manusia dengan baik. Kenapa saudara kasih Tuhan? Sejak Adam dan Hawa memetik buah pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, vonis untuk manusia adalah mati. Dan bukan mati sementara, tetapi mati kekal. Ini yang disebut dengan kebinasaan, maut. Dan apa yang dibayar oleh Yesus di kayu salib adalah maut. Itu yang dibayar. Konsekuensi pelanggaran manusia di atas dunia ini adalah kematian. Itu kita alami, Musa alami.
Tetapi konsekuensi yang lebih besar dari kematian itu adalah kematian kekal, itu ditanggung oleh Yesus. Ini adalah pembelajaran abadi yang nanti sampai di dunia baru kita terus belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita pelajari hari ini hanya segelintir dari kebenaran yang sesungguhnya. Ada banyak rahasia, itulah tadi ayat inti kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita hari ini, besok di dunia baru, di surga kita akan belajar. Inilah merupakan satu berkat bagi mereka yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kepada kita satu pemahaman yang penting. Bila mana seorang penulis Prancis yang bernama Blaise Pascal merenungkan tentang keadaan manusia, dan di akhir daripada kesimpulan yang dia berikan, apa dikatakan? Tidak diragukan lagi. Inilah alasan mengapa Alkitab menggunakan begitu banyak waktu berbicara tentang janji yang menanti mengenai mereka yang telah menemukan keselamatan di dalam Yesus. Apa itu? Janji tentang sesuatu yang akan menanti mereka di masa depan. Karena di balik kematian ini ada kehidupan, saudara. Kita ini bukan seperti makhluk ciptaan lain, seperti pohon, makhluk hidup. Demikian juga ya binatang-binatang. Pohon setelah tua menjadi kering, pohonnya menjadi kering dan akhirnya mati, akar-akarnya semua mati. Tidak ada kehidupan di balik itu lagi. Binatang bila mana sudah lahir di dunia ini lalu bertambah besar, kemudian mati, selesai. Tapi manusia ada tahap berikut. Itulah yang perlu kita nantikan. Karena di balik kematian fisik saat ini ada kehidupan yang kekal, di mana tidak ada lagi kematian. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bila mana kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-13. Saya rindu kita membuka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, saudara perhatikan ayat yang ke-11 ini. Ini penting bagi kita. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Dan pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi ini pengharapan bagi kita. Ayat 13, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak rugi menjadi umat Tuhan. Justru saya mau katakan hari ini, saudara jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sehebat apa godaan yang kau dapatkan di dunia ini, sebesar apa yang diberikan, ditawarkan oleh dunia ini, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Inilah satu kehidupan yang baru yang dijanjikan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat. Saudara-saudara yang kasih, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan,
Mari kita hitung-hitungan, karena saya punya keyakinan kalau manusia ini diajak berhitung, semua pintar berhitung. Dari semua kalangan senang orang berhitung, dan orang selalu berusaha kalau bisa hitungan itu adalah untung. Dan saya mau katakan hari ini saudara dan saya adalah orang yang beruntung. Kenapa saudara? Mari kita hitung berapa lama hidup di dunia ini. Di zaman Adam 900 tahun. Setelah air bah turun saudara, Tuhan katakan 120 tahun. Sekian ribu tahun kemudian Daud katakan hanya 70 sampai 80 tahun. Dan hari ini saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sesungguhnya usia manusia kalau sudah 80 tahun itu sangat luar biasa. Apa artinya saudara? 80 tahun itu saudara tidak semuanya menikmati dengan baik. 80 tahun itu ada penderitaan di sana, ada kesusahan di sana. Dan yang Tuhan mau berikan kepada kita 1000 tahun di surga saudara. 1000 tahun dan selama-lamanya di dunia baru. Nah, kalau kita mau bandingkan sekarang, berapa lama saudara menderita dibayar dengan apa yang Tuhan berikan di dunia baru? Saudara, jangan kehilangan kesempatan. Pelajaran sekolah sahabat kita bahwa ada pelajaran abadi yang tidak pernah putus yang kita akan pelajari dari guru besar kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Pada waktu Yesus selesai mengadakan perjamuan malam sebelum dia ditangkap, setelah mereka makan dan minum, dalam Matius pasal 26 ayat 29, apa kata Yesus? Mulai hari ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai nanti yang baru bersama-sama dengan Bapakku di dalam kerajaan yang baru. Saudara yang kasih Allah, apakah saudara tidak merindukan pelayanan, pertemuan yang abadi dengan Yesus? Saudaraku, pendidikan yang paling penting dalam hidup adalah mengenai penebusan melalui Yesus Kristus, keselamatan melalui Yesus Kristus, kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Sebelum Yesus naik ke surga, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, janji bahwa di dunia ini bukanlah tempat kita, tetapi di surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku sediakan itu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dalam pelajaran sekolah sahabat 1 tribulan ini, mari kita terus belajar. Buka Alkitab, buka hatimu kepada Tuhan, pergi kepada alam untuk melihat sekitar bagaimana hasil karya Tuhan yang sekarang ini masih ada sebagai sisa-sisa, oleh karena ini sudah dirusak oleh dosa. Tetapi yang lebih hebat Tuhan sedang sediakan. Semoga Tuhan memberkati kita. Doa dan harapan saya 2021 kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran yang baru. Semoga ini menjadi motivasi mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Firman-Mu yang kami sudah pelajari sepanjang 1 tahun, bahkan untuk tribulan terakhir ini, tentang pendidikan yang sejati. Kiranya Tuhan tolong kami. Kami tahu bahwa satu pelajaran yang tidak pernah habis-habis adalah kasih Tuhan, karunia-Mu kepada dunia, keselamatan melalui Yesus Kristus, dan juga dunia baru yang Tuhan sudah sediakan. Urapi kami semuanya, tuntun kami dengan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.